masuk ke masjid, waktu tinggal 1 menit 30 atau 40 detik. Itu kalau misalkan kita normal sholat bacaannya lengkap, pasti ketika kita masih sholat, orang sudah komat. Dan kemudian kita agak terganggu, karena nanti mungkin aja. Jadi orang juga terganggu sama kita. Maka yang saya lakukan adalah, bacaan kita tuh kita singkat-singkat saja. Bismillahirrahmanirrahim itu wajib, karena itu adalah rukun sampai waladhdallin. Setelah itu, kita boleh hanya baca Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, satu ayat aja, langsung kemudian rukun. Setelah itu rukunya jangan panjang-panjang, Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi sampai 3 kali kepanjangan. Cukup Subhana rabbiyal azim sekali aja, bangun, cukup. Kan juga ada hadis mengatakan Subhanallah, Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, dan Subhana rabbiyal azim. Dan baca 3 kali itu bagian dari sunnah sholat. Itu ulama sunnah baca 3 kali. Jadi kalau misalkan kita cuma satu, tetap sah. Kemudian berdiri, bacanya Rabbana walakal hamd. Udah, titik. Kemudian sujud. Ketika duduknya, kita nggak panjang-panjang. Cukup Rabbil firli. Itu udah cukup. Kenapa? Teman-teman saya IPB, saya pernah aneh. Kok tahiyat awal, duduk di antara cukup cepat banget. Setelah saya cek bagi golongan Imam Hanafi, membaca doa di antara 2 sujud itu cukup dengan Rabbil firli. Udah, sujud lagi. Jadi kalau kita bisa lakukan itu, saya melakukannya cepat, selesai itu 1 menit 3, dan kita dapat keutamaan dan fadilahnya sholat sunnah qobliyah zuhur atau qobliyah asar. Gimana kalau kita ternyata nggak keburu banget, niatkan qadha. Karena jamaah Bapak Ibu para profesor. Jadi setelah sholat zuhur, kita 2 kali. Sholat qobliyah zuhur qadha dan sholat sunnah ba'diyah zuhur. Jadi nanti kita tetap dapat keutamaan. Seperti itu. Kalau kita memang sudah sangat terlekat dengan sholat sunnah rawatib qobliyah ba'diyah seperti itu. Jadi bisa cepat ya Prof Nur. Prof Nur bisa melakukannya cepat ketika misalnya memang sedang ada keperluan yang sangat mendesak. Tetapi tetap kita nih gerakannya, nah ini. Mungkin nanti ke depan saya akan berbicara tentang keterlekatan. Teori employee engagement, tentang bagaimana kita terlekat secara fisik. Ketika kita Allahu Akbar. Jadi ada teorinya, gimana kita terlekat secara fisik. Bagaimana badan kita, bagaimana tenaga kita, aura kita yang kita bentuk ketika kita sholat. Nah, seperti itu. Jadi nanti kita gabungkan employee engagement-nya dengan teori komunikasi non-verbal. Itu nanti kena banget. Kita akan melihat kualitas sholat kita. Insya Allah, Allah nilai kamu antusias, kamu semangat dalam sholat. Insya Allah. Pengennya kan begitu. Jazakallah khair, jazakallah.